apapun yang kita miliki di dunia ini, harta yang kita miliki, jadikan itu sebagai salah satu kendaraan nanti di akhirat supaya kita sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkal alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menghantarkan kita untuk melanjutkan kembali hancak kajian kita, yaitu kajian hikam yang disusun oleh Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Kita harus yakin bahwa setiap yang terjadi di muka bumi ini semua berjalan atas kehendaknya dan semua berjalan hal-hal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang beriman setiap hari ketika dia bangun tidur, ia sudah bersedia untuk menerima apa yang akan terjadi pada hari itu, menerima takdir yang akan terjadi hari itu. Kita harus mampu dan bisa apapun ketentuan Allah yang terjadi di setiap harinya. Hadirin sekalian, Syekh Imam Ibnu Athaillah menyampaikan di dalam kitab hikam, ijtihaduka fima dumina lak wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati minka. Kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, maka akan sampai. Kita ulangi lagi, sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah pasti akan sampai, cepat atau lambat, karena itu sudah ada dalam ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena janji Allah lebih pasti daripada terbitnya matahari di sebelah timur. Hari ini manusia tidak ada yang ragu, bahkan nyaris tidak pernah berpikir sedikit pun kalau matahari itu akan terbit di sebelah barat. Gak yakin ke sana. Walaupun suatu saat nanti, hadirin sekalian, matahari akan Allah terbitkan dari sebelah barat. Tetapi sampai saat ini semua orang meyakini bahwa matahari itu akan selalu terbit di sebelah timur. Makanya di kalimat awal Syekh Imam Ibnu Athaillah, ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah
itu pasti akan sampai. Kemudian wa taqsiruka fima tuliba minka, dan kelalaianmu atau keteledoranmu terhadap kewajiban-kewajiban yang telah diamanatkan dan ditugaskan kepadamu, dalilun alam timasil basirati minka, itu membuktikan butanya mata hati kamu. Hadirin sekalian, ini tidak lepas dari hikmah-hikmah sebelumnya yang pernah kita bahas, yaitu kaitan dengan makom. Ini sedikit nge-review dulu ke hikmah-hikmah sebelumnya. Makom itu ada dua, ada makom tajrid, ada makom asbab. Makom tajrid itu adalah makom bagi orang yang sudah dibersihkan dirinya dari hiruk pikuk keduniaan, itu makom tajrid. Ada lagi makom asbab, makom yang bersentuhan dengan orang banyak. Ketika seseorang memutuskan diri, punya anak, punya keluarga, punya istri, di sana ada kewajiban yang harus dipenuhi, nafkahnya bagi istri, kemudian biaya pendidikan dan lain sebagainya bagi anak, maka orang tersebut berada di makom asbab. Hadirin sekalian, di dalam makom asbab ini ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Kenapa? Karena siapapun orangnya yang berada di makom asbab, siapapun orangnya yang berada di makom yang bersentuhan dengan orang banyak, yang bersentuhan dengan makhluk sosial, maka satu, harus memiliki cara yang benar. Caranya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak melanggar aturan-aturan Allah. Caranya itu baik dari sisi usaha, apapun bentuk usahanya, mau itu berdagang, jual beli gitu ya, kita punya pertanian, atau kita bekerja di sebuah kantor, caranya itu cara yang benar sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kan sekarang tidak sedikit orang mencari untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya itu kadang-kadang caranya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali ya. Kemudian tidak meninggalkan kewajiban-kewajiban. Artinya apa, Ibu sekalian? Mungkin caranya benar, tetapi di dalam prosesnya ini kita banyak meninggalkan perintah Allah, seperti kita meninggalkan sholat. Caranya mungkin benar, kita berangkat pagi, kemudian prosesnya juga mungkin sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam prosesnya ini banyak sekali meninggalkan perintah-perintah Allah. Di saat waktu sholat tidak dilaksanakan, kemudian di saat waktunya kita menunaikan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala banyak ditinggalkan. Jadi mungkin cara kita asbab ini sudah benar, tapi kadang-kadang kewajibannya banyak ditinggalkan. Makanya jangan aneh ya, ketika hari ini banyak orang yang berusaha, uangnya jutaan, tetapi tidak pernah ada keberkahan. Kenapa? Karena mungkin ada kewajiban-kewajiban yang ditinggalkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini, hadirin sekalian, ketika kita sudah berada di caranya yang benar, kemudian sholatnya juga terjaga, hanya yang ketiga, tidak melakukan keharaman-keharaman atau tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang ketika dia berusaha, kemudian yang pertama kali dia niatkan adalah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mendapatkan gaji,
yang pertama kali dia pikirkan adalah bagaimana saya mengeluarkan zakatnya, bagaimana saya mampu mengeluarkan 2,5% dari hasil saya. Kenapa? Karena saya berusaha ingin mendapatkan ridha Allah. Nah, maka makom asbab ini ketika caranya benar, kemudian kewajiban Allah Subhanahu wa taala juga dilakukan sesuai dengan apa yang diperintahkannya. Kemudian yang ketiga adalah tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan makom asbab ini orang akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan kepada kita, baik itu harta, pangkat dan jabatan, adalah kendaraan untuk kita di akhirat. Ini ada di makom asbab tadi. Kita nge-review dulu sedikit ya. Nah. Hadirin sekalian, baru kita masuk ke hikmah yang berikutnya. Ijtihaduka fima duminalak. Kesungguhanmu untuk mencapai sesuatu yang telah dijamin oleh Allah pasti akan sampai. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi di dunia ini ada yang sudah dijamin oleh Allah, ada yang belum ada jaminan. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, rizki. Ini yang pernah disinggung ya 2 minggu ke belakang kaitan dengan rizki. Sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, diantaranya adalah rizki. Rizki itu sudah ada jaminan dari Allah. Kita tidak usah risau dengan rizki, gak usah. Selama kita hidup, selama kita hayat di kandung badan, selama kita masih bisa bernapas, maka di sana masih ada rizki kita. Dan kita tidak usah ragu dengan itu. Allah pastikan wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Jangankan manusia yang punya akal, binatang kecil yang merambat, yang merayap, itu pun Allah sudah menjamin rizkinya. Saat ini tugas kita adalah bagaimana cara menjemput rizki itu. Bagaimana cara menjemput rizki itu? Maka karena rizki harus dijemput, berbagai macam cara orang melakukan cara menjemput rizki itu. Ada orang yang menjemput rizki dengan cara berdagang, ada orang yang menjemput rizki dengan cara kerja di kantor, ada orang yang menjemput rizki dengan cara punya ladang dan sawah. Itu cara menjemput rizki dengan berbagai macam cara, atau mungkin dengan cara kerja serabutan. Itu pun juga cara menjemput rizki, karena ini sudah dijamin oleh Allah. Kemudian yang dijamin oleh Allah adalah kematian. Siapapun orangnya pasti akan meninggal dunia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua orang akan meninggal dunia di muka bumi ini. Ketika seseorang meninggal dunia, maka 3 hal yang Allah sembunyikan, yang Allah rahasiakan. 1 cara, yang kedua tempat, dan yang ketiga adalah waktu. Waktu, cara, dan tempat Allah rahasiakan. Entah kapan kita akan meninggal dunia, tapi yang jelas kita sedang menunggu antrian. Saatnya kapan? Jadi ketika hari ini ada orang yang meninggal dunia, hakikatnya kita sedang menunggu antrian itu. Al-mautu babun wa kullu nas dakhiluh. Maut itu adalah pintu. Wa kullu nas dakhiluh. Setiap manusia akan masuk ke dalam pintu-pintu itu. Baik hadirin sekalian, yang ketiga yang sudah dijamin oleh Allah adalah jodoh. Jodoh tidak harus dicari, tapi harus dijemput. Bagaimana cara menjemput jodoh? Dekati Allah Subhanahu wa taala. Cara menjemput jodoh, tingkatkan amalan kita. Tingkatkan tahajud kita, tingkatkan duha kita, tingkatkan baca Quran kita, minta kepada Allah calon imam yang terbaik, calon pendamping hidup yang terbaik. Karena jodoh seseorang Allah yang menentukan. Jodoh seseorang Allah yang menentukan, bukan manusia. Caranya itu bukan mendatangi laki-lakinya, atau kalau laki-laki bukan mendatangi perempuannya, tetapi kita sampaikan kepada Allah bahwa ya Allah, saya tertarik dengan laki-laki itu, saya suka dengan perempuan yang berhijab ini, tolong sampaikan rasa ini kepadanya. Sampaikan itu, maka Allah akan menyampaikan rasanya. Melalui siapa? Melalui orang tua. Ketika malamnya kita sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah minta kepada Allah, maka langkah yang kedua adalah datangi orang tuanya, bukan mendatangi orangnya. Tanya orang tuanya, minta sama orang tuanya, sampaikan isi hati kita.
maka nanti orang tuanya akan bermusyawarah dengan keluarga, akan disampaikan kepada anaknya. Finishnya itu ada di anaknya menerima tidak. Kalau tidak menerima, ya sudah, berarti bukan jodoh kita. Kenapa? Karena Allah punya cara lain yang terbaik untuk kita. Tidak harus disesali, tidak harus kecewa. Karena ketika seseorang ingin berkeluarga, dia mencari apa? Dia ingin menjemput jodoh. Kalau niatnya lillahi ta'ala, kalau tujuannya Allah, dia tidak akan menemukan kekecewaan. Gak bakalan menemukan kekecewaan. Justru malah sebaliknya, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena Allah tahu yang terbaik buat hambanya. Itu yang sudah dijamin. Ada lagi sesuatu yang belum dijamin. Sesuatu yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Coba saya pengen tahu, hadirin sekalian, di sini ada yang sudah punya jaminan di akhirat kita akan selamat? Nggak ada. Yang duduk di sini, di masjid ini, semuanya tidak ada satu orang pun yang sudah punya jaminan dari Allah kita akan selamat dari siksa Allah. Nggak ada. Satu orang pun tidak ada yang duduk di sini punya jaminan akan masuk surga. Nggak ada. Kenapa? Karena akhirat itu adalah sesuatu yang belum ada jaminan tentang keselamatan kita. Makanya hadirin sekalian, apapun yang kita miliki di dunia ini, harta yang kita miliki, jadikan itu sebagai salah satu kendaraan nanti di akhirat supaya kita sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang sekarang bekerja mati-matian, kalau niatnya hanya untuk dunia lagi, untuk usaha lagi, untuk mencari dunia lagi, maka rugi orang ini. Kita kerja dari pagi sampai sore. Untuk apa? Untuk mendapatkan uang agar kita bisa makan. Kenapa kita makan? Agar badan kita kuat. Untuk apa? Untuk bekerja lagi. Ini rugi orang ini. Tetapi ibu sekalian, hadirin sekalian, kalau kita berusaha untuk kepentingan akhirat, ini orang-orang untung ini, orang beruntung. Kenapa? Karena dia menjadikan dunia yang hadir pada dirinya, dunia yang datang kepada dirinya, Allah mengirimkan jabatan dunia kepada orang tersebut, dia jadikan sebagai salah satu kendaraan. Bagaimana nanti di akhirat saya bisa selamat? Bagaimana saya nanti di akhirat bisa menjadi kendaraan harta ini? Bagaimana caranya agar harta ini bisa menjadi kendaraan bagi kita? Ibu sekalian, supaya harta kita bisa menjadi kendaraan nanti di akhirat, maka sebelum menyelesaikan keperluan-keperluan yang lain, maka dulukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang saya sampaikan tadi. Bagi orang yang berusaha, yang niatnya lillahi ta'ala dan tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika dia bekerja, maka yang pertama kali dia pikirkan adalah bagaimana saya mampu mengeluarkan 2,5%. Itu kewajiban itu, wajib 2,5%. Tetapi untuk yang disebut dengan bagaimana itu menjadi kendaraan kita nanti di akhirat, harta kita ini kita korbankan untuk fisabilillah. Korbankan harta ini atau infakkan harta kita ini, berikan harta kita ini untuk fisabilillah di luar dari zakat tadi. Kalau kita mengeluarkan zakat 2,5%, itu menjadi kewajiban 2,5%. Contoh kayak begini, kita mendapatkan gaji 1 juta. Kewajiban kita adalah bagaimana mengeluarkan 2,5% dari 1 juta ini. Berarti 25.000 kita keluarkan. Untuk apa? Untuk membersihkan harta. Nah, hadirin sekalian, yang disebut dengan bagaimana harta ini bisa menjadi kendaraan kita nanti di akhirat, di luar dari zakat tadi kita keluarkan. Jadi tamsilnya kayak begini, hadirin sekalian, tamsilnya ketika ada orang yang kelaparan, kita mengeluarkan harta ini menunggu kita zakat dulu atau kita berikan hari itu juga? Kalau ada orang yang kelaparan, berikan hari itu. Kenapa? Karena orang ini sedang kelaparan. Kalau kita menunggu zakat, harus nunggu lagi bulan depan. Karunya bisa kabur maut gitu. Ini kelaparan, iya. Menurut orang ngadaguan zakat wayanya hese gitu. Orang kabur maut. Maka
Syekh Imam Ibnu Athaillah menyampaikan, wa taksiruka fima tuliba minka. Ketika kita melalaikan atau ketika kita lalai atau teledor dari perintah-perintah Allah, dalilun alam timasil basirati minka. Itu membuktikan bahwa mata hati kita ini sedang buta. Mata hati kita buta ini bukan berarti kita tidak melihat, tetapi yang disebut dengan buta mata hati ini adalah ketika kita bekerja, ketika kita punya harta hanya untuk mendapatkan harta lagi, ketika kita bekerja hanya untuk mendapatkan dunia lagi. Jadi ketika kita punya harta tujuannya bukan Allah lagi, ketika kita punya harta tujuannya bukan untuk kampung akhirat, ketika kita punya harta tujuannya bukan bagaimana kita semakin dekat kepada Allah, tetapi kita punya harta adalah bagaimana mendapatkan harta lagi, harta lagi, harta lagi. Ini namanya orang sudah buta mata hatinya. Tidak akan tamsilkan sebuah tamsil yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk diri kita. Ibu sekalian, nanti kita bedakan orang yang mata hatinya buta dan mata hatinya melihat. Seseorang yang ada dua orang, ya. Ada dua orang yang adik kakak kerja ke luar negeri. Dua-duanya kerja sama di kantor yang sama, gajinya juga sama, kontraknya juga sama. Diantarkanlah oleh orang tuanya sampai bandara. Ketika dua orang ini mau berpisah dengan orang tuanya, diiringi dengan tangisan orang tua, tangisan kebahagiaan bahwa dua-duanya bisa kerja di luar negeri, dipeluklah dua anak ini, berpisah, naik pesawat terbang, karena sudah mendapatkan kontrak, ya, sudah mendapatkan kontrak kerja. Sesampainya di tempat kerja, si A dan si B, ambillah si A dan si B tamsilnya. Si A berpikir bahwa saya ada di sini adalah untuk bekerja, dan dia meyakini bahwa suatu saat dia akan pulang lagi ke kampung halaman, dia akan pulang lagi ke tempat di mana dia dilahirkan, dia akan pulang kampung. Si A sadar. Kontraknya berapa? 5 tahun. Proses perjalanan kerja terus. Begitu dia dapat gaji, maka dia mencari tempat tinggal yang sangat sederhana. Sederhana sekali. Sederhana karena kantornya tidak terlalu jauh dengan tempat kerjanya, maka dia tidak pernah dan dia tidak membeli kendaraan apapun. Sudah tempat kerjanya dekat, yang keduanya itu bisa dijangkau dengan jalan kaki. Kalaupun harus pakai kendaraan, cukup dengan sepeda atau pakai motor. Maka si A ini, dia ketika dia menggunakan alat transportasi pun juga menggunakan alat transportasi yang sangat sederhana sekali. Kendaraan umum, naik sepeda atau naik motor. Setiap dia punya apa, setiap dia dapat gaji, dia siapkan hanya untuk membayar kontrakan yang sederhana. Kemudian dia bagi lagi untuk ongkos transportasi harian ketika dia berangkat kemana? Ke kantor, berangkat. Sisanya masih banyak, maka dia transfer kemana? Ke rekening orang tua. Kemana? Ke rumahnya. Kirim. Makan pun juga tidak mewah. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia di luar negeri ini hanya sementara saja, dan saya hanya bekerja, saya akan balik lagi nanti ke kampung halaman. Setiap bulan dapat uang, transfer lagi, terus sekalian. Karena anak ini banyak transfer, si A ini banyak transfer ke orang tuanya, orang tuanya juga senang. Ini anak saya sudah mulai gajian, gajinya juga besar, dan dia banyak sekali nabungnya di rekening itu. Masya Allah, luar biasa. Maka orang tuanya juga cerdas.
Uang yang ditransfer dari anaknya yang si A ini, dia kumpulkan. Setelah uangnya banyak, belikan tanah. Setelah dibelikan tanah, masih ada uangnya, dibangunkanlah rumah. Rumahnya juga mewah. Kenapa? Gajinya juga besar anak ini. Tidak cukup dengan itu. Uangnya masih ada, maka dibelikanlah kendaraan. Kendaraannya bagus dan mewah. Tidak cukup dengan itu. Karena si A ini masih belum nikah, maka orang tuanya mencarikan jodoh buat si anak ini dengan jodoh yang sangat bagus sekali. Seorang perempuan yang sangat soleha sekali. Selesai si A. Sekarang si B. Ini kakaknya nih, saudaranya, masih saudaranya. Dia sampai kemana? Ke luar negeri. Dia berpikir bahwa mumpung saya usaha, mumpung saya tidak merepotkan orang tua, mumpung saya bisa menghasilkan dari jerih payah sendiri, saya ingin menikmati hasil kerja saya di sini. Ini sangat terbalik nih dengan si A tadi. Si B ini dia mencari sebuah apartemen mahal. Semuanya pengen senang. Makan pun tidak sederhana. Dikirim mewah sekali. Tidak cukup dengan itu. Kendaraan pun beli di sana. Kendaraan mewah. Masya Allah, luar biasa. Jadi yang dia kirim ke orang tuanya ya sisanya. Orang tuanya melihat kok si B ini sudah bekerja, tapi beda dengan si A. Dia transfernya nabungnya kecil sekali. Kadang ada, kadang nggak ada. Ibu sekalian, berjalan terus. Kalau si A berpikir semakin habis masa kontrak dengan perusahaan, dia semakin senang. Kenapa? Karena dia akan menikmati hasil jerih payahnya di tempat mana? Di tempat dia tinggal, di kampung halaman. Dia ingin menikmati itu. Bahkan semakin sempit, habis juga masa kontrak kerja di luar negeri itu, dia senang. Saya akan pulang ke kampung halaman. Karena dia sadar, dia sudah nabung begitu banyak dan dia ingin menikmati di kampung halamannya. Beda dengan si B. Si B itu semakin habis masa kontrak, dia semakin gelisah. Kenapa? Karena apartemen mahal belum dibayar, makanan mewah juga harus dibayar mahal, kendaraan juga harus dibayar mahal. Jadi semakin dekat, semakin habis masa kontraknya, dia semakin gelisah. Ketika dia habis masa kontrak, mengajukan ingin perpanjang kontrak, tidak diperpanjang. Kalau si A ditawari sama majikannya untuk dia memperpanjang kontrak, dia menolak, gak mau. Kenapa? Karena dia ingin pulang ke kampung halamannya. Cerita singkatnya, pulanglah dua orang ini. Kemana? Ke Indonesia. Sudah kasih tahu, "Mah, saya mau pulang tanggal segini hari ini. Tolong jemput di mana? Di bandara ya, jam segini." Hadirin sekalian, landinglah pulang dua anak ini. Turun. Setelah sampai di bandara, di sana sudah ada 3 orang yang menaiki kendaraan mewah. Turun. Si A datang. Begitu si A datang, maka disambut oleh orang tuanya dengan sumringah, dengan tangisan bahagia. "Alhamdulillah, anak saya pulang dengan selamat. Luar biasa, sudah cakep, masih muda, soleh, rajin menabung." Luar biasa, disambut. Begitu si A tanya, "Mah, kesini naik apa?" Kata orang tuanya, "Wahai anakku, coba kamu lihat, di sana ada mobil mewah. Itu mobil punya siapa?" Maka kata orang tuanya, "Itu mobil kamu." Kenapa? Karena kamu rajin menabung. Gaji kamu kirim ke mama, maka mama belikan mobil buat kamu. Kemudian nanya, "Mah, itu ada perempuan cantik siapa?" "Nah, karena kamu rajin menabung, saya sudah menyampaikan kondisi kamu, itu adalah calon istri kamu." Kenapa? Karena kamu rajin menabung, saya sampaikan, sholatnya juga nggak pernah ketinggalan, saya sampaikan. Maka perempuan ini siap untuk dinikah. Tidak cukup dengan itu, nah. Kalau kamu sampai di rumah nanti, kamu sudah punya tempat begitu luas. Tidak cukup dengan itu. Mama juga sudah membangunkan kamu sebuah rumah yang sangat mewah sekali. Dari mana?
dari harta yang kamu kirim setiap bulan ke mama, saya jadikan tanah, jadikan rumah, jadikan kendaraan mewah, jadikan ini istri buat kamu yang soleh. Senang anak itu. Kenapa? Karena dia paham ini adalah tempat kembali saya, tempat kampung halaman saya. Ketika si B datang, dia nanya, "Mah, kesini naik apa?" "Mama kesini sewa mobil." Itu mobil sewaannya yang dibayar sama kamu. Tidak cukup dengan itu. Kamu pulang ke rumah belum punya rumah, belum punya kendaraan, belum punya tanah. Bahkan nyaris mama mencarikan istri pun juga kesulitan sekali. Kenapa? Karena mama bingung mempromosikan kamu itu dari sisi mana. Susah sekali. Ini tamsil buat kita. Ibu sekalian, ini tamsil buat kita. Contoh buat kita bahwa dua orang ini adalah dua karakter manusia yang ada di muka bumi ini. Ketika seseorang paham bahwa dunia ini adalah tempat dia singgah, tempat dia kontrak kerja dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia paham dia akan pulang ke kampung halaman, maka seluruh hartanya akan dia korbankan untuk fisabilillah, akan dia tabungkan untuk nanti di akhirat. Kenapa? Karena dia akan pulang nanti ke kampung halaman. Itu bagi orang yang cerdas. Coba kita lihat orang-orang yang sudah mengorbankan seluruh hartanya. Kita lihat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah. Abu Bakar adalah khulafaur rasyidin yang kaya, tetapi begitu meninggal dunia, Abu Bakar tidak membawa harta apa-apa, sepeser pun tidak ada. Semua sudah di mana? Sudah dikirim, didepositkan untuk nanti di akhirat. Abu Bakar, Umar itu meninggal dunia hanya meninggalkan 1/4 dari hartanya. Itu pun untuk bayar hutang saja. Ketika dibayarkan hutang maka habis hartanya. Tidak ada lagi. Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, khulafaur rasyidin, masya Allah luar biasa. Siti Khadijah radhiyallahu anha, habis seluruh hartanya. Padahal Siti Khadijah itu adalah saudagar kaya, orang paling kaya. Tetapi begitu meninggal dunia, tidak membawa harta sepeser pun. Habis hartanya untuk apa? Untuk fisabilillah. Dikorbankan fisabilillah, membantu Rasulullah ketika berdakwah. Habis harta ini berikan lagi, habis harta ini berikan lagi. Sampai terakhir Siti Khadijah menyampaikan, "Ya Rasulullah, ketika saya meninggal dunia dan tulang belulang saya masih bisa dipakai untuk jadi jembatan bagi mereka yang berjuang fisabilillah, maka jadikan tulang belulang saya untuk jadi jembatannya." Artinya apa, hadirin sekalian? Artinya apapun harta yang kita miliki, karena kita sadar bahwa kita akan pulang ke akhirat, jadikan harta ini sebagai kendaraan nanti di akhirat untuk sampai kepada surga Allah. Jadikan harta yang kita miliki sebagai kendaraan untuk sampai kepada ridha Allah nanti di akhirat. Nah, maka untuk itu ibu sekalian, ayo balik lagi kepada kita. Ijtihaduka fima duminalaka, kesungguhanmu untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, Allah akan sampaikan. Wa taqsiruka fima tuliba minka, dan keteledoranmu, kelalaianmu atas kewajiban-kewajibanmu, dalilun alam timasil basirati minka, itu adalah pembuktian bahwa kita adalah orang yang sudah buta mata hatinya. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk pada orang-orang itu ya. Baik ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan untuk